dari Pak Sekda. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati tentunya panitia dari BKPSDM yang sudah memfasilitasi penyelenggaraan diklat pengelolaan barang daerah ini. Dan yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi para pengurus barang yang pada hari ini ditugaskan untuk mengikuti diklat pengelolaan barang milik daerah mulai hari ini. Sampai berapa hari Pak Hafiz? Siapa? Sampai dengan tanggal 3 Agustus. Oke, mungkin kita sedikit saja akan menyinggung masalah pengelolaan barang daerah yang saya yakin Bapak Ibu juga merupakan orang-orang yang sangat berpengalaman, ya. Banyak diantaranya yang hadir di klub ini adalah yang sangat senior sekali di dalam pengelolaan barang. Tetapi ada juga yang mungkin baru bergabung di dalam ditugaskan sebagai pengurus barang. Untuk yang baru, kami punya keyakinan, ya, artinya kita semua tidak sendirian. Forum ini bisa kita lihat adalah pengurus barang se-Kabupaten Tangerang, sehingga bagi teman-teman yang memang ada kekurangan informasi, kekurangan referensi dan lain-lain, jadi jangan segan-segan untuk melakukan konsultasi atau koordinasi kepada sesama pengurus barang, ya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di OPD-nya. Dan juga tentu silakan jika memang harus ke BPKAD untuk melakukan koordinasi ataupun konsultasi, juga kami selalu terbuka. Mungkin nanti dari para narasumber akan memberikan arahan-arahan yang lebih spesifik, yang lebih teknis terkait dengan pengelolaan barang ini, ya, harapan saya agar teman-teman semua para pengurus barang ini dapat mengikuti diklat ini sampai selesai dengan serius, seksama, dan tentunya bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan, ya, wawasan dan lain sebagainya yang pada gilirannya akan menunjang tertibnya, ya, pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Tangerang. Bapak Ibu dipahami bahwa pengelolaan barang di era sekarang ini menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting setelah terbitnya Undang-Undang Paket Keuangan Negara tahun 2004 dan 2005. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya pengalaman di masa-masa lalu, di mana laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia dan semua instansi-instansinya itu yang masih berbasis kas, ya, yang masih berbasis kas. Jadi di bawah tahun 2004. Persoalan barang ini tidak menjadi sesuatu yang wajib, tapi merupakan, kalau menurut hemat saya, istilah saya itu opsional, ya, opsional. Jadi yang dipentingkan di dalam pertanggungjawaban pelaporan pemerintah pada saat itu adalah berapa alokasi anggaran yang dikelola, kemudian berapa realisasi anggaran yang sudah diselesaikan. Jadi hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu, baru kemudian diukur kinerja dan manfaat daripada belanja tadi. Tidak pernah pada saat itu Bapak Ibu didesak atau semua instansi pemerintah dituntut untuk melaporkan mengenai pengelolaan barangnya. Barang itu merupakan hasil belanja daripada anggaran. Ya, karena memang pada zaman itu tidak ada sistem pelaporan yang menuntut untuk masalah penatausahaan barang yang dibeli dari anggaran tadi. Nah, ketika terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara tadi, ditambah dengan basis
basis keuangan yang berubah menjadi cash toward accrual dan akhirnya menjadi accrual, ini semua menjadi sangat-sangat wajib, penting dan wajib. Bahkan Bapak Ibu bisa rasakan sekarang, ya, pengurus barang itu akan jauh lebih sibuk dari bendahara. Jauh lebih sibuk dari bendahara. Dulu mungkin bendahara merupakan orang yang paling sentral ya, karena pencairan dan lain sebagainya. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa lihat masa berlakunya pertanggungjawaban keuangan terbatas dalam tahun anggaran. Ya, contoh anggaran 2020 adalah dipertanggungjawabkan hanya sampai dengan akhir tahun 2020. Tetapi ketika kita bicara barang, Bapak Ibu, ya, pengelolaannya itu sampai dengan usia barang tersebut. Nah, itu bisa lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, jadi maksud daripada saya sampaikan itu adalah saat ini pengurus barang menjadi fungsi yang sangat penting sekali bagi sebuah pemerintahan atau instansi pemerintah, dikarenakan apa? Semua belanja kita itu didominasi untuk belanja barang, ya, didominasi untuk belanja barang. Dan barang-barang yang kita belanjakan itulah yang ditata kelola, yang kemudian terus-menerus disoroti atau dituntut pertanggungjawabannya. Bicara pertanggungjawaban bukan sekedar SPJ belanja barang, tetapi bagaimana barang tersebut dikelola sampai dengan masa manfaatnya selesai. Ya, seperti belanja bangunan, belanja kendaraan, belanja peralatan dan mesin, dan semuanya itu ada umur ekonomisnya. Bahkan sampai melewati umur ekonomis pun secara fisik barang-barang itu ada. Sebelum barang itu dihapuskan, maka kewajiban tata kelola harus tetap dilakukan dan dilaporkan. Di sini peran penting daripada pengurus barang. Pentingnya lagi, di dalam laporan keuangan itu pasti didominasi oleh aset tetap. Nilai aset tetap di dalam neraca kita itu mencapai mungkin di atas 70% dari nilai aset yang ada. Sehingga pastinya ya itu memegang nilai yang sangat material. Dan materialitas itulah yang kemudian diuji kewajaran terhadap laporan keuangan. Makanya jangan heran, setiap tahun pemeriksaan untuk aset tidak pernah sepi temuan, pasti ada temuan. Ya karena memang persoalan aset tetap itu persoalan yang mendominasi laporan keuangan. Ya, tapi jangan kecil hati Bapak Ibu, sepanjang temuan-temuan itu yang bersifat dapat diperbaiki atau bersifat administratif ringan, itu kita hadapi saja dengan tekad dan langsung kita perbaiki. Nah, tetapi semua itu harus menjadi bahan evaluasi tentunya, agar kita selalu memperbaiki pengelolaan kita. Ya, baik, kita menuju ke slide sebagai pengantar saja tadi. Pertama mungkin bolehlah saya memperkenalkan struktur daripada BPKAD sendiri supaya Bapak Ibu paham posisinya, kenapa sih BPKAD diminta sebagai jam pimpinan gitu kan. Karena memang di dalam pengelolaan barang aset daerah, ya barang atau barang milik daerah itu menjadi bagian dari fungsinya BPKAD, yang mana sudah diwadahi di dalam struktur organisasinya, yaitu ada bidang aset. Ya, dibikin maksimal aja zoomnya slide-nya. Kita jadi biar semua oke. Ya, ada bidang aset di situ. Dan bidang aset kita, ya, bidang aset kita di sini terdiri dari 2 subbidang, yaitu subbidang penata usahaan dan subbidang pemanfaatan. Bapak Ibu semua, nanti Bapak Ibu akan lihat betapa kecilnya organisasi ini
jika dibanding dengan ruang lingkup pengelolaan aset atau BMD. Ruang lingkup pengelolaan BMD itu tidak cuma penatausahaan dan tidak cuma pemanfaatan, masih banyak di situ. Ya, ada masalah perencanaan pengadaan, ada masalah penghapusan, ada masalah yang lain-lain yang sebenarnya itu di luar ruang lingkup penatausahaan dan pemanfaatan. Namun lagi-lagi perampingan organisasi menuntut agar satu bidang itu hanya dua, sehingga masing-masing subjek ini berjudul seperti ini, namun sejatinya ini melaksanakan lebih daripada nomenklaturnya. Seperti misalnya penatausahaan aset. Penatausahaan itu apa sih? Penatausahaan itu di dalam Permendagri yang terbaru, ruang lingkup penatausahaan itu hanya meliputi rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD. Jadi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, ya, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya di penatausahaan juga harus memfasilitasi penghapusan, juga harus memfasilitasi pensertifikatan dan lain sebagainya. Sehingga sangat sulit sekali sekarang untuk saya nih, terutama kepala BPKAD, ya, jika ada keperluan-keperluan dengan bidang aset, bisa langsung menemukan informasi atau orang yang saya cari, karena memang overload-nya pekerjaan di bidang aset itu sendiri. Ya, kalau masalah rekonsiliasi dan lain sebagainya, memang itu dalam lingkup penatausahaan. Tetapi banyak juga di luar lingkup penatausahaan yang harus dikerjakan oleh sub bidang tersebut. Kemudian di pemanfaatan, ya, pemanfaatan juga ini kita menyadari betul saat ini menjadi sumber baru, ya. Semoga menjadi sumber baru dikarenakan memang secara ketentuan perundang-undangan ada restu bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan sepanjang tidak mengganggu operasional tugas dan fungsi pemerintah. Memanfaatkan BMD-nya dimaksudkan, ya. Baik. Ini mungkin kondisi struktur BPKAD di mana kita sekarang diklat di dalam rangka menunjang pengelolaan BMD yang pada akhirnya nanti akan menjadi potret Kabupaten Tangerang, ya, di dalam pelaporan tentang BMD-nya. Di mana pelaporannya nanti tentu akan dikoordinir oleh bidang aset di BPKAD. Lanjut. Ya, next. Nah, dasar hukumnya seperti ini, Bapak Ibu. Tadi yang saya sebutkan tentang paket keuangan negara itu, pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya. Di dalamnya mengamanatkan penggunaan barang atau kuasa penggunaan barang wajib mengelola dan menata usahakan BMD yang berada di dalam penguasaannya. Kemudian diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 yang baru saja turun tahun lalu tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014. Ya. Kemudian diturunkan lagi oleh dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang oleh Kabupaten Tangerang kemudian diadopsi dan kemudian diekstrakkan di dalam peraturan daerah Kabupaten Tangerang nomor 12 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah yang kemudian menjadi guidance kita di dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya, ya, ini lanjut saja. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu pengertian BMD. Ya, kembali ke tadi, Pak. Ya, Bapak Ibu semua, BMD itu ada dua. Yang pertama tentu yang berdasarkan sumbernya, ya.
diperoleh dari beban APBN atau APBD, kemudian yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, jika kita sinkronkan dengan pelaksanaan anggaran kita, maka belanja tersebut ada di belanja Barjas ya di kode 52, kemudian belanja modal di 53, belanja hibah juga kadang-kadang ada, kemudian bansos dan lain-lain. Ini semua sumber-sumber dari barang ini ketika sudah kita terima sebagai barang milik daerah, maka harus ditata kelola secara sama. Ya, sumber-sumber tadi tidak menjadi pembeda untuk penata usahaannya, ya, untuk penata kelolaannya. Pembeda itu hanya di catatan saja sumber barang tersebut berasal dari mana. Mengenai kriteria umur masa manfaat, kemudian rasio depresiasi penyusutan dan lain sebagainya itu sama, barang dari manapun sama. Kemudian apa yang perolehan lainnya yang sah itu, yaitu dari hibah atau sumbangan yang sejenis, pelaksanaan perjanjian kontrak, kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang dan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, misalnya ada sengketa dan lain sebagainya, kemudian kita dimenangkan dan itu menjadi milik kita, nah itu harus tercatat sebagai BMD. Lanjut Pak. Agar diketahui, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam laporan keuangan, BMD atau aset tetap itu merupakan hal yang paling dominan, ya. Tetapi seluruhnya itu terdiri dari, untuk BMD itu ada di persediaan, yaitu aset lancar, kemudian di aset tetap, dan aset lainnya. Inilah semua ruang lingkup BMD, Bapak Ibu semua, ya. Ada di persediaan, yaitu berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Nah, macam-macam ini. Barang pakai habis, ya seperti macam ATK gitu ya, itu masuk ke dalam barang pakai habis. Kemudian obat-obatan, barang tak habis pakai, misalnya ini masuknya kelompok persediaan tapi tak habis pakai. Ya, ini contohnya adalah barang-barang yang secara secara sifatnya dia adalah bentuknya operasional yang masa manfaatnya itu adalah tidak lebih dari 12 bulan, ya, namun penggunaannya ternyata masih bisa digunakan lebih daripada 12 bulan. Lalu kalau barang bekas dipakai, tentu itu adalah barang yang masih bisa digunakan, namun mungkin berasal dari barang bekas. Kemudian kalau aset tetap, itu sudah jelas, ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Sementara aset lainnya, ini ada aset tak berwujud, ya. Aset tak berwujud ini software, contohnya hasil kajian. Jadi secara nilai dia bisa dinilai dan bernilai untuk bermanfaat buat pemilik aset tersebut. Namun secara wujud yang berupa wujud 3 dimensi bisa dipegang, diraba, dilihat, itu tidak bisa, ya. Ya, itu contohnya seperti software, kemudian hasil-hasil kajian atau royalti misalnya. Itu aset tak berwujud. Kemudian aset lainnya diantaranya yaitu kemitraan dengan pihak ketiga. Misalnya kita punya kerjasama pemanfaatan yang akan menghasilkan pendapatan buat daerah, dan itu merupakan aset lainnya. Dan aset lain-lain yang mungkin ini lebih familiar dengan teman-teman pengurus barang, karena yang dua tadi hanya sedikit saja kita bersentuhan, ya, di dalam pengelolaan barang sehari-hari. Namun yang ketiga ini sering dari OPD-OPD besar terutama, ya, mengusulkan untuk reklas menjadi rusak berat agar masuk ke dalam kelompok aset lain-lain, ya, dari aset tetap.
Itulah tadi ketiga kelompok pelaporan daripada aset, ya. Jadi kalau kita bicara BMD ya atau aset, itu harus setelah ikuti diklat ini harus menjadi lebih luas ya. Jadi jangan sampai bicara aset tapi tidak mau tahu tentang bicara persediaan. Karena selama ini persediaan ya itu dianggap masih ada sebagian menganggap bukan merupakan bagian dari aset. Aset sendiri itu tadi ada 3, yaitu ada di persediaan berupa aset lancar, di aset tetap, dan di aset lainnya. Itulah semua unsur, bukan unsur ya, klaster lah, kalau saya bilang klaster pelaporan di dalam pengelolaan BMD ini. Lanjut. Nah, ini kriteria untuk aset tetap ya. Ada batasan di sini, Bapak Ibu bisa dilihat. Tadi masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Kemudian biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan dialihkan kepada pihak ketiga. Nah ini, kalau ada OPD-OPD yang melakukan pembangunan fisik, kemudian belanja barang dan lain sebagainya, yang dari awal sudah dirancang untuk diserahkan kepada masyarakat, maka jangan masukkan itu ke dalam kelompok aset tetap, ya. Jangan masukkan itu ke dalam kelompok aset tetap, tetapi harus masuk ke dalam kelompok persediaan. Kalau memang sudah dari awal itu direncanakan untuk diserahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Kemudian kriteria aset tetap lainnya juga ada diperoleh atau dibangun untuk maksud digunakan, tidak untuk diserahkan ya. Jadi memang untuk kita gunakan sendiri. Lalu ada batas nilai minimal, ini sebagai untuk tata kelola kita agak lebih tertib, di mana kalau nilai-nilai yang di bawah ini maka akan masuk ke dalam kelompok ekstra kompatibel. Nah, di nilai di atas yang ini dengan kriteria ini adalah nilai-nilai yang memang masuk ke dalam kriteria aset tetap. Nilai batasan ini Bapak Ibu semua, ini mengikuti kondisi, mengikuti situasi dan wilayah setempat. Kabupaten Tangerang menetapkan ini dengan tentunya melakukan kajian-kajian khusus. Ya. Misal untuk peralatan dan mesin dengan nilai 1 juta. Kalau di bawah 1 juta bagaimana? Gitu kan? Banyak yang bertanya juga, kan ada itu printer yang harga 900.000, kemudian alat-alat kantor juga yang harganya 700.000. Gampang hilang dong kalau nggak masuk aset tetap. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu tadi saya sampaikan, jika kriteria-kriteria di atas memenuhi aset tetap, namun secara nilai dia tereliminasi tidak masuk aset tetap, bukan berarti barang tersebut menjadi barang pakai habis, bukan berarti barang tersebut tidak ditata kelola, tetapi masuk kelompok barang-barang yang ekstra kompatibel, tetap menjadi satu penata usahaan, hanya di dalam kelompoknya dia tidak masuk dalam aset tetap. Ya. Kita bisa membayangkan jika nilai tidak dibatasi, semua belanja peritilan-peritilan apapun yang kecil-kecil itu masuk, bagaimana Bapak Ibu bisa mengatur volume pekerjaan? Barang yang ada saja sama selama ini sudah begitu repotnya, apalagi dengan tidak dibatasi dengan batasan nilai minimal belanja. Itu untuk aset tetap. Kemudian ada kapitalisasi juga. Jadi aset tetap selain mencatat pengadaan baru, juga mencatat kapitalisasi. Kapitalisasi itu adalah proses yang menambah masa manfaat. Ya, contoh misalnya peralatan dan mesin dilakukan reparasi dan lain sebagainya dengan nilai kapitalisasi batasan tersebut, maka akan menambah masa manfaat. Nah, di masa-masa dulu sebelum terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara,
hal-hal yang demikian itu tidak menjadi tidak menjadi satu kesatuan yang harus dilaporkan. Misal kita beli barang A di tahun 2000 berapa? 2000 katakan. Kemudian dipelihara pada tahun 2002. Maka tidak akan pernah ada kesatuan harga yang dibeli dari 2000 tadi dengan tahun 2002. Karena memang pelaporan yang dituntut adalah cash basis. Berapa anggaran yang dikelola, berapa yang direalisasikan. Tidak ada hubungan antara barang yang dibeli tahun 2000 dengan barang yang dipelihara pada tahun 2002. Ya. Tetapi setelah 2004, 2005 dan sekarang itu semua harus bisa ditelusuri. Barang-barang yang dibeli pada tahun 2020 misalnya, ketika dipelihara pada tahun 2022 nanti, itu akan harus dikapitalisasi dan menambah nilai masa manfaat. Ya, Bapak Ibu sudah paham, misalnya bangun gedung sekolah atau bangun gedung kantor, kemudian 2 tahun kemudian dilakukan rehab, maka nilai rehab itu harus dikapitalisasi menjadi nilai gedung semula, ya, pada gedung semula, tidak merupakan gedung baru, tapi pada gedung semula yang menjadi induknya. Ya, kemudian pada aset tetap itu nanti juga harus dilakukan penyesuaian nilai dengan penurunan kapasitas manfaat dengan penyusutan. Ini sekelumit tentang aset tetap. Lanjut. Nah, secara umum inilah siklus pemanfaatan siklus pengelolaan barang milik daerah, mohon maaf, ya. Jadi dari mulai pengadaan, dari mulai perencanaan kita lihat, ya, perencanaan kebutuhan dan penganggaran di situ. Kemudian kita harus melakukan pengadaan. Ini juga yang harus kita evaluasi Bapak Ibu. Pengadaan BMD kita di dalam setiap APBD setiap tahunnya, apakah melalui proses perencanaan kebutuhan tidak ini? Ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, banyak sekali pengadaan kita ini disusun dengan dokumen yang dasarnya itu hanya mencontoh tahun-tahun sebelumnya. Atau berdasarkan ingatan-ingatan penyusun saja. Oh iya, butuh ini, butuh itu. Tanpa dilakukan adanya proses perencanaan kebutuhan penganggaran secara lingkup OPD-nya. Yang mana itu semua harus dimuat di dalam RKBMD, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Ya. Entah sampai sekarang atau sudah dilalui proses itu, di mana RKBMD dibuat belakangan setelah dilakukan pengadaan barang. Jadi seperti dokumen yang disesuaikan atau dikondisikan. Padahal dokumen itu sebenarnya menentukan pengadaan. Nah, maka itu kalau kita melihat siklusnya, perencanaan kebutuhan penganggaran itu ada di depan paling atas. Baru kemudian kita rumuskan pengadaannya. Setelah pengadaan baru kita pikirkan penggunaannya dan pemanfaatannya. Kemudian setelah itu juga jangan lupa pengamanan dan pemeliharaan supaya jangan hilang, jangan cepat rusak dan lain sebagainya. Nah, apabila umurnya sudah tentunya ada karena dipakai, karena umurnya lama dan lain sebagainya, untuk kemudian agar update pelaporannya, maka dilakukan penilaian untuk menyeimbangkan nilai yang wajar. Ya, bisa jadi setelah itu juga ada pemindah tanganan. Misalkan dengan situasi yang berkembang, ya, jalan-jalan kita yang tadinya dicatat sebagai jalan, kemudian masuk ke dalam kawasan tertata dan lain sebagainya, kita lakukan pemindah tanganan. Banyak sekolah-sekolah kita juga yang masuk dalam kawasan tertata, akhirnya dilakukan pemindah tanganan oleh pemerintah karena memang sudah tidak optimal lagi, tidak ada lagi masyarakat yang bersekolah di situ dikarenakan dikelola oleh kawasan tertata.
Juga bisa saja PMD tersebut karena manfaatnya sudah selesai dan usianya sudah juga lewat dan kondisinya juga sudah rusak, maka dilakukan pemusnahan, penghapusan, ya, semuanya. Nah, itu semua adalah merupakan penatausahaan. Kemudian juga di samping penatausahaan, di dalam pengelolaan barang milik daerah juga kita adakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, termasuk kegiatan ini bagian daripada pembinaan untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai pengantar untuk Bapak Ibu melakukan diklat ini, ya, saya diminta menjadi pemberi materi di dalam jam pimpinan, maka saya manfaatkan ini untuk memberitahukan informasi-informasi umum tadi. Dan saya berharap sekali Bapak Ibu bisa fokus nih di dalam mengikuti diklat ini, karena saya jujur saja ya, kendala daripada penyusunan laporan keuangan itu sekarang ini masih dikarenakan lambatnya laporan aset, ya, lambatnya laporan aset, sehingga tim penyusun di akuntansi harus menunggu hasil daripada rekon aset, hasil daripada berita acara aset, dan lain sebagainya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, kalau memang kita sudah paham tentang tugas kita dan dampak daripada kelalaian kita, maka saya berharap nih, semoga tahun 2020, ini sekarang 2021, di dalam penyusunan nanti laporan keuangan 2021, yang mana mungkin prosesnya akan dimulai sejak Desember, Januari, dan Februari tahun 2022, aset ini harus menjadi penentu suksesnya laporan keuangan yang lebih baik lagi. Ya, saya berucap terima kasih tahun 2021 kemarin. Ya, karena memang sedikit dipaksa kondisinya, kita harus menyampaikan laporan lebih awal, yaitu tanggal 15 Maret, yang biasanya kita melaporkan tanggal 28, tanggal 27, atau tanggal 28, ya, atau bahkan pernah kita tanggal 31. Ini karena dipaksa maju dikarenakan kita akan memasuki bulan puasa dan hari raya. Alhamdulillah, teman-teman dari bidang aset juga bisa memahami itu, dan kita semua dapat menyelesaikan laporan dan melaporkan ke BPK tanggal 15 Maret. Ya. Jadi ini juga sebuah prestasi yang saya ucapkan terima kasih, tidak akan terlepas dari jasa Bapak Ibu semua sebagai pengurus barang. Namun ke depan, ini kan diawali dengan dipaksa ya Bapak Ibu. Ini semua kan diawali dengan dipaksa bahwa ternyata kita bisa. Nah, di 2022 mari kita buktikan ya, tidak ada alasan dipaksa lagi, tetapi memang merupakan sebuah ritme yang sudah kita ciptakan bahwa ternyata tertib administrasi aset bisa lebih awal selesai. Bisa lebih awal selesai. Memang ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang kita pilih. Contoh, kebijakan pemutasian barang yang saya memang selalu saya tanya kepada teman-teman di bidang aset, apa penyebab lamanya rekon aset? Itu ya. Kalau Bapak Ibu dari OPD yang mengadakan sendiri, yang pengadaan barang sendiri dan lain sebagainya, mungkin itu tidak ada persoalan karena Bapak Ibu sudah bisa menginformasikan kapan dibeli, menjadi barang apa, kemudian tercatat dilaporkan di aset Bapak Ibu sendiri. Tetapi buat OPD yang terdampak daripada mutasi aset, ya, mungkin ada nih DTRB misalkan membangun, kemudian kan bangunannya itu kan nanti dikelola oleh pendidikan, oleh kesehatan, oleh apapun, sehingga harus didistribusikan. Atau Setda mengadakan barang yang bersifat masif, yang bersifat massal, kemudian barang tersebut didistribusikanlah ke kecamatan-kecamatan atau ke OPD-OPD. Nah, ini yang kadang-kadang katanya, menurut laporan dari teman-teman bidang aset, lamanya proses rekon aset. Ya, betul Bapak Ibu ya.
Salah satunya itu. Nah, memang kebijakan ini harus kita tentukan sekarang, tetapi itu memang sebuah tuntutan. Ketika barang dikelola, disitulah harus dicatat, ya. Disitulah harus dicatat. Jadi tidak bisa dibiarkan catatan itu tetap ada di OPD yang melakukan pengadaan. Tetapi siapa yang menggunakan barang itu risikonya. Nah, maka itu pertama mari kita tingkatkan koordinasi tentu ya. Jadi tetap pada OPD yang menjadi distributor, OPD yang menjadi distributor mutasi barang, nih, agar betul-betul koordinasinya kepada OPD mana dan langsung kepada BPKAD juga tembusannya secara intensif. Supaya ketika kita melacak atau memapping itu, semuanya itu sudah terdata, semua sudah terdata. Contoh DTRB membangun atau Bina Marga membangun jalan di beberapa ruas kecamatan yang pada akhirnya untuk jalan mungkin dicatat di Bina Marga ya, tidak di kecamatan ya. Atau bangunan yang dibangun oleh DTRB itu kan kemudian setelah diselesai bangun harus diserahkan ke OPD. Nah, hal-hal yang demikian ini harus benar-benar cepat ya, kita sigap melakukan pencatatannya dan pemutasiannya supaya penghitungan kapitalisasi, pemutasian barang, penghitungan penyusutan bisa betul-betul rampung di dalam 1 tahun anggaran. Nah, jadi tantangannya memang aset itu. Tantangannya di dalam pelaporan aset adalah informasi-informasi yang tumbuh dari mutasi tadi. Belum lagi saya juga bisa memahami adanya supply barang dari pusat yang kadang-kadang datanya nggak utuh, ya. Yang kadang-kadang datanya nggak utuh. Contoh misalnya alat kontrasepsi dari BKKBN dan lain sebagainya. Nah, tahun-tahun sebelumnya ini teman-teman kalau yang bukan dari APBD ini nggak dianggap sebagai barang nih. Nggak dilaporkan sebagai persediaan atau nggak dicatat, ya, karena itu katanya untuk dilaporkan. Nah, selama kita yang mengelola itu semua harus, tadi saya bilang sumber perolehan barang tidak menjadikan dasar membedakan untuk penatausahaan BMD. Sama semuanya di tata kelola. Sumber itu hanya menjadi catatan saja dari awal dia sumber berasal dari mana. Tapi setelah dikelola oleh OPD, oleh kita, itu sama semua harus kita catat, masuk ke buku besar, masuk ke buku induk, masuk ke buku persediaan, dan lain sebagainya. Ini juga kadang-kadang nih, di dalam pelaporannya tidak termasuk di dalam barang-barang yang dari luar, sehingga seringkali harus dilakukan cek ulang fisik dan lain sebagainya. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang harus ditingkatkan oleh kita semua, ya. Tadi sudah saya sampaikan sumber-sumber BMD itu apa dan lain sebagainya, sehingga ketika ada transaksi, ketika ada kondisi dan yang masuk ke dalam wilayah pengelolaan BMD, Bapak Ibu semua harus bisa mengendalikan dan menata usahakannya dengan baik. Mungkin dari situ ini untuk sementara saya cukupkan dulu sebagai pemapar materinya. Dan jika memang masih diperkenankan untuk kita diskusi, ngobrol-ngobrol, dipersilakan. Saya kembalikan lagi kepada panitia dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.